Assalamualaikum. Udah pada datang. Ayo, silakan. Waalaikumsalam. Yo, tunggu. Yo. Kak, sepatunya, Dek. Simpan berjajar yang rapi. Ya. Jangan dulu itu ya. Silakan bergeser. Yo. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah terima kasih kalian sudah dapat hadir pada pembelajaran dengan Ibu pada hari ini, hari Kamis. Ibu akan berbelajar pada tema 5 ya, yang berjudul yaitu pahlawanku. Tapi sebelumnya Ibu, sebelum menguji pada tema, sebaiknya kita supaya baca doanya, belajarnya lancar, kita akan berdoa dahulu. Dipimpin oleh seorang ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan kepahaman dalam belajar. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Nama nomor 1 Dinda. Hadir. Felicia Rabia Sabana. Hadir. Ida Nurida. Hadir. Kaipa Ajahra. Hadir. Milda. Hadir. Naira Embun Bening. Hadir. Rapi Ruliansah. Hadir. Syamil Ferdiansah Jain. Hadir. Siti Rokoyah. Hadir. Siti Nur Andini. Hadir. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Nah, kalau gitu coba kita sekarang mulai KBM tentang tema 5 pahlawanku. Silakan dikeluarkan bukunya yang kemarin sama Ibu udah dikasih ya. Silakan dibuka. Boleh. Silakan dibuka ya. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Anak, hari ini kita belajar tema 5 tentang pahlawanku. Sebelum tema 5 pahlawanku, sebelumnya ada tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Nah, Ibu pengen tanya, coba tema 4 apa judulnya? Siapa yang tahu?
Ya. Berbagai pekerjaan. Iya, terima kasih Felicia. Nah, berbagai pekerjaanku kemarin sama ada 3 subtema, ada sama-sama, ada pembelajaran 1 sampai 6. Yang terakhir ada pembelajaran yang berkaitan dengan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik. Coba Ibu sebelum ke tema ini, Ibu pengen tahu siapa yang bisa ngasih tahu tentang contoh sikap yang tidak baik. Ya. Mengganggu orang yang sedang beribadah. Pinter. Siapa lagi? Aku mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, anak-anakku, sebelum kita ke materi Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, karena sesuai dengan tema kita yaitu pahlawanku. Nah, Ibu akan bertanya, siapa yang tahu nama pahlawan dari negara Republik Indonesia? Silahkan, siapa? Aku, Bu. Silahkan, ditulis di sini. Dr. Sutomo dari Nganjuk. Ya, terima kasih. Dinda, Prakartini dari Jepara. silahkan, ditulis di situ langsung. Milda, Kusnadin dari Aceh. silahkan. Samil, Sultan Hasanuddin dari Goa. pinter. Ida, Tiken Patimura dari Ambon. silahkan ditulis. Nah, nih yang lainnya tetap dibagi, ditulis semuanya, dikumpulkan lagi ke Ibu. Nanti kita tempel di kelas kita, oke? Oke. Nah, beres. Silahkan. Coba dari Ida Nurida dulu. Sini. Ya, terima kasih. Milda, Rapi maju. Kaifa. Dinda. Naira Embun. Ndin. Oh ya. Alika. Samil. Alhamdulillah sudah beres. Ternyata kalian bisa menyebutkan dan menuliskan nama-nama pahlawan yang ada di NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang berkaitan dengan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, dan sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang Ibu akan mengulas sedikit dari beberapa cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dan Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela untuk di perairan. Memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Nah, setelah kita membaca, setelah kita telaah, di sini ada beberapa pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian lagi untuk menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari cerita Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Ibu akan kasih contoh dulu satu ya. Misalnya gini. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Siapa yang mau mencontohkan? Aku. Silakan. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Ganda di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Nah, itu contoh nomor 1. Nah, untuk nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, silahkan kalian isi sesuai dengan teks bacaan Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Silahkan diisi. Silahkan diisi. Silahkan. Ada yang sudah? Udah. Sudah ya semuanya? Ya, sekarang kalau sudah, coba Ibu mau minta lagi nomor 3.
Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Siapa yang mau menjawab pertanyaan itu? Siapa? Siapa? Ayo, atau siapa saja yang tahu nomor 3. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perajaan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Silakan, Siti Nur Andini, coba dibuka. Silakan dibaca. Tadi udah diisi tuh, udah diisi ya. Silakan dibaca, Andin. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Iya, nah itu ya. Nah, kita sudah mengisi semuanya dari 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang kita amati lagi. Ada halaman 5. Lihat, halaman 5. Lihat. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Coba Samil, lihat ini gambarnya. Lihat ini gambarnya Samil. Coba dibaca, pahlawan siapa ini? Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur Kerajaan Goa Talu Makassar. Coba Ida, silahkan Ida, ini prasasti peninggalan siapa? Prasasti Ciareten, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Pinter, coba Ibu satu lagi ya. Bening, nih yang ini coba dibaca di buku Bening ada ini. Mahapati, Gajah Mada, dan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Mahapahit. Iya, Majapahit. Ya, Majapahit. Nah, kalian sudah tahu ya beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, sekarang kita akan istirahat dulu. Ya, sebentar setelah istirahat kita akan melaksanakan materi sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Silakan bukunya ditutup dulu. Ditutup dulu, silakan. Sekarang kita istirahat dulu. Udah masuk semuanya anak-anak? Udah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum ke materi sifat-sifat cahaya, Ibu akan membagikan dulu hasil tadi kalian ya. Nah, ini punya Ndin, Rapi, Ida, Naira, Milda, Samil, Oya, Kaipa, Dinda, Alika. Nah, sudah kebagian bukunya lagi? Sudah, silahkan kita buka halaman 7. Ya, halaman 7. Silahkan dibuka, disimpan di bawah halaman 7 ya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan sifat-sifat cahaya. Silahkan dibuka ya. Nah, karena ini memerlukan alat anak-anak. Nah, Ibu kemarin sudah nyuruh bawa tentang alat-alat yang berkaitan dengan sifat-sifat cahaya. Ada cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan. Ibu akan membagi kelompok dengan nomor urut dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Siapa yang merasa nomor 1 berkumpul dengan temannya yang nomor 1. Terus seterusnya, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Coba Ibu akan mulai dari Alika dulu, silahkan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Nah, udah tahu kan nomor kalian? Silahkan nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung nomor 2, nomor 3 bergabung nomor 3. Silahkan. Silahkan. Silahkan bergabung. Nah, silahkan bergabung sudah ya. Ada yang 3, ada yang 4 ya. Nah, silahkan. Coba kelompok nomor 1, kelompok Alika, silahkan alatnya dikeluarkan. Silahkan alatnya dikeluarkan. Silahkan alatnya dikeluarkan. Ya.
Kelompok 2, Dinda. Udah, silahkan. Ini Rapi, kelompok 3. Oh, udah ya. Nah, sekarang ada yang kurang ya. Ada yang harus ditambahkan. Coba Milda, diambil mejanya 2. Diambil mejanya 2. Buat kelompok Milda 1. Buat kelompok Alika 1. Nah. Sekarang Ibu pengen tahu untuk kelompok 1 alatnya yang diperlukan. Silahkan, gelas, senter. Iya. Nah, tunggu dulu Al, coba dipegang ininya ya. Nah, coba dilihat cara-caranya ya. Silahkan. Nah, nomor 2. Jadi cahaya menembus benda bening. Kalian nanti amati, Milda. Nah, ya lupa Ibu ya, maaf ya. Namanya juga Ibu manusia ya. Silahkan dituangkan. Silahkan lihat-lihat, amati, maju ya. Nah, nanti Alika yang mempraktekannya, Siti Rokoyah yang menuangkan tulisan hasil pengamatannya. Ya, silahkan. Sok, Alika. Silahkan. Siti Rokoyah, lihat. Sok, lihat. Silahkan amati hasilnya. Silahkan. Silahkan. Ayo, ditulis. Silahkan. Boleh Alika sambil dikasih tahu karena ini hasilnya udah kelihatan sambil ya. Boleh dikasih tahu, silahkan berumbuk. Silahkan Alika. Boleh, silahkan. Boleh, silahkan. Nah, kita lanjut ke kelompok 2 ya. Materinya yaitu cahaya dapat dipantulkan. Bahannya apa saja Dinda? Center. Sambil? Permen. Iya, dan ini kertas ya. Nah, coba sekarang dibaca dulu. Lihat nomor 3 cara-caranya. Nah, di sini udah kan nama kelompoknya. Nanti Dinda hasilnya dituangkan di sini ya. Hasilnya dituangkan di sini. Silahkan sekarang peragakan siapa yang berperan memegang kaca, siapa yang menyenterkan ke cermin. Silahkan ke cermin. Silahkan. So, ya, silahkan. Yo, amati sampai puas, sampai benar-benar dapat diamati. Silahkan, apa hasilnya? Bisa? Bisa dapat diambil hasilnya? Nah, kalau bisa silahkan ditutup, silahkan diisi, dituangkan, silahkan berumbuk. Boleh, Samil, sama Dinda, sama Ida Nurida. Silahkan di sini. Ya. Ya kelompok 2 ya, Ibu akan melanjutkan ke kelompok 3. Ya, silahkan dibereskan ya. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Sudah. Nah, silakan Kaipa bagian menuliskan ya. Kaipa bagian menuliskan, Rapi nanti peragakan. Coba Ibu pengen tahu apa saja ini alat dan bahannya? Pensil, gelas, Dan apa isinya? Air. Silahkan Rapi, Kaipa, dan Rapi dan Milda baca. Lihat nomor 4. Cahaya dapat dibiaskan. Silahkan, boleh sok. Silahkan. Apa saja dulu yang dimasukkan? Silahkan. Lalu diamati. Silahkan. Ayo Kaipa, boleh. Kaipa maju juga Kaipa boleh. Sok maju sama Kaipa boleh. Silahkan. Sok apa yang dimasukkan? Sok. Masukin. Ya. Silahkan. Ya. Amati. Ya, amati apa terlihat kayak celah-celah atau kayak patah atau kayak masih utuh. Silahkan. Silahkan. Bisa diamati, bisa diambil hasilnya? Bisa. Kalau bisa, tuliskan nama kalian, kelompok kalian di sini dan hasilnya silahkan dituangkan di sini. Bisa? Bisa. Nah, kalau bisa silahkan dituangkan ya. Nanti kalau sudah beres semuanya dikumpulkan ya. Silahkan semuanya diisi dulu. Silahkan. Tadi kita sudah melakukan percobaan pengamatan tentang sifat-sifat cahaya yang berkaitan dengan cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, sekarang hasilnya dikumpulkan untuk Ibu dinilai ya. Nanti Ibu akan kasih tahu hasilnya di pertemuan berikutnya. Silakan oleh satu orang aja dikumpulkan ke Ibu. Silakan. Kaipa, Dinda, dan Siti Rokoyah. Nah sekarang alhamdulillah kita sudah beres pemberian materi yang ini. Sekarang boleh kita ditutup dulu bukunya, ditutup tapi jangan dulu dimasukkan, ditutup.
Ditutup bukunya ya, ditutup. Kaipa ditutup bukunya. Ya, ditutup bukunya ya. Nah, karena ini dari kalian, nanti kalian dibawa lagi ya alat dan bahannya. Nah, sebelum Ibu membereskan dan kalian sebelum pulang, Ibu akan memberikan dulu LKS untuk dikerjakan di rumah, nanti dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Satu orang satu. Alika, Embun Bening, Siti Rokoya, Siti Nur Andini, Samil, Dinda, Ida, Kaipa, Rapi. Ya udah. Nah, sudah ya. Boleh tugasnya sama tadi buku temanya dimasukkan gini. Lalu dimasukkan ke tas. Dimasukkan ke tas. Boleh. Boleh dimasukkan ke tas ya. Boleh dimasukkan. Ini pensil punya siapa tadi? Pensil. Bukan, ini punya Rapi, ini Rapi. Ambil. Nah, ini yang punya Ibu mah 2 tadi ya. Nah, ini Alika itu bawa senter. Ya, ini punya Bening. Ya, senter Dinda ambil. Samil punya ini cermin ambil. Dah, ya. Samil sana. Ya. Nah, oh ini pinjam ya tadi. Nah, udah bukunya dimasukkan. Bukunya dimasukkan. Nah, pembelajaran hari ini sudah beres, yaitu materinya tentang pahlawanku, tema 5, subtema 1, perjuangan pahlawanku. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya masih tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan, dan pembelajaran 2. Nah, untuk itu kita akan membaca hamdalah berbarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang barusan kalian ketahui yaitu tentang raja kerajaan Tarumanegara dan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak anak-anak? Enggak. Kalau nggak ada, kita akhiri aja dengan pembacaan doa supaya pulang kita selamat dan lancar, nggak ada halangan di jalan. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Silahkan Alika dipimpin untuk memimpin baca doa sebelum pulang ya. Gerak sebelum pulang, mari kita baca doa. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang Ibu persilahkan kalian pulang. Mudah-mudahan di jalan tidak ada halang rintang. Silahkan dimulai dari Alika. Kita pulang. Silahkan dimulai dari Alika. Ayo. Silahkan Bening berdiri. Bening boleh duduk lagi karena Bening tahun rumah. Silahkan Siti Rokoya. Siti Nur Andini. Ya, Samil Ferdiansa. Bawa itunya, bawa itu nanti mamamu. Ya. Ya. Silahkan Dinda. Ya, Ida. Ya, Kaipa. Ya, Sapi silahkan. Ya. Satu lagi, ini udah. Terima kasih ya anak-anak. Silahkan pulang dengan selamat. Silahkan pulang ke rumah masing-masing.